kesimpulan ya. Baik, saya mulai aja kuliah ini. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat wabarakatuh. semuanya. Ya. Amin. Udah lengkap ya kita ya. Tinggal file izin ya. Ya, baik. Saya katakan habis pembahasan ini semua mahasiswa sudah membuat ontologis, epistemologis, dan dikaitkan nanti dengan mencari teori-teori yang terkait dengan setelah dibuat epistemologisnya. Ya, ini kan belum ya kemarin ya? Belum atau udah? belum. Belum ya. Oke, judulnya filsafat ilmu, pentingnya filsafat itu ditinjau dari ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ini saya juga mohon izin karena saya posisi di Bandung. Artinya kata kunci di hotel ini saya kalau ada sinyal yang nggak bagus, wifi-nya kadang-kadang nggak bagus di hotel ini. Jadi saya akan pindah ke HP saya nanti. Ya, baik. Silakan lanjut Pak Hermansyah. Oke, ini yang selalu kita ingat karena ujungnya ke disertasi. Dari awal ini sudah sampaikan. Dari aliran-aliran ada yang menyangkut ke ontologis, epistemologis, semuanya ada. Nah, jadi kalau kita bicara ontologis, apa yang dikaji tentang pengetahuan? Dikaji tentang pengetahuan ini kita udah bicara banyak kemarin. Filsafat, pengetahuan, ilmu. Nah, jadi kalau kita ingin cari sesuatu yang ingin kita kaji, berarti kita lihat dari masalah utama dari disertasi yang akan dibuat. Nah, disertasi yang kebuat itu tidak jauh dari konsentrasi Anda. Nah, ini kan ada SDM, kebetulan pemasaran Mas siapa? Arif ya? Arif sendiri ya? Arif sendiri. Ya. Terus kita lihat, kalau sudah ketemu masalah utamanya itu, selalu kami di Pakuan ini meminta, selain survei awal untuk beberapa orang, harus didukung oleh data empirik tentang masalah itu. Kalau tidak ada didukung data empirik, gap risetnya nggak kelihatan, ya, kesenjangan dari penelitiannya nggak kelihatan riset gapnya. Jadi harus betul-betul ketemu. Orang banyak mencari survei awal saja, tapi fenomena-fenomena secara empirik tidak pernah keluar. Nah, itu yang akan menyebabkan kelemahan Anda nanti di judul penelitian. Carilah judul penelitian yang betul-betul setelah kita melakukan penelitian ada novelty-nya. Itulah ontologis nanti. Jadi masalah yang akan kita kajikan itu dia akan menjadi sebuah pengetahuan untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Ontologis turun dari epistemologis. Bagaimana cara mendapatkan? Cara mendapat masalah utama itu nanti kita lihat dari model-model yang akan kita kembangkan. Dan semua model yang akan kita kembangkan harus didukung oleh teori. Yang tidak didukung teori itu bukan sebuah kerangka pemikiran yang betul-betul menentukan apa, menyebabkan apa, dan lain-lain. Ya, terakhir nih aksiologi kita sudah paham. Penelitian kita itu nanti akan keluar di bab 1 itu kegunaan, teoris, teoritis, praktis, dan lain-lain. Nah ini maksud saya hari ini kita coba selesaikan sampai jam 10 ini nanti. Ya,
Coba kita lanjut. Nah, di dalam ini akan dibahas objek, tentang ontologis, objek, dan peta ilmu manajemen. Epistemologi, paradigma teori, paradigma penelitian, ragam penelitian, terakhir aksiologi, kedudukan etika ya dalam penelitian, terus konsep etika, terus di situ juga ada sosok etika dan refleksi dari itu. Baik ya. Sekarang kita ambil dulu ontologisnya. Coba yang pertama. Nah, di dalam manajemen itu kita akan melihat objeknya material dan objek formal. Sudah paham kan yang dimaksud dengan objek? Sudah paham kan? Dah. Objek material. Materinya itu apa yang akan dikaji tadi. Sehingga dia membuat sebuah pengetahuan nantinya. Nah, di dalam mendapatkan pengetahuan itu kita diangkat dari yang kita lakukan kemarin membahas aliran-aliran di dalam filsafat ilmu. Ada kemarin saya singgung, masih ingat nggak situasi batas? Masih ingat? Situasi batas itu kita akan ditentukan oleh faktor-faktor dari luar. Maka tingkat kesadaran itu dilihat dari dua. Dari objek dan dari empiriknya. Ya, kalau ada masalah utamanya, ada nggak empiriknya? Itu tadi sudah saya singgung. Dalam empirik dilihat dari dua hal. Dari data sekunder, dari Anda survei awal. Sejauh Anda akan belajar di S3 Pakuan, survei awal itu perlu tetapi didukung oleh empirik tadi. Kalau enggak itu di judul banyak disuruh robah lagi biasanya gitu. Nah, maka harus kuat. Nanti akan ketemu di epistemologi. Ya, di epistemologi. Sekarang kita lihat. Selalu kita melihat dengan kesadaran. Kesadaran itu yang akan timbul ada sebuah fenomena, kita akan sadar ingin melihat kenapa itu terjadi. Kenapa itu terjadilah menjadi sebuah ontologi di dalam. Kenapa itu terjadi? Tidak harus, dia sebenarnya tidak harus melihat yang positif. Yang negatif, lebih banyak orang melihat yang negatif, kesenjangan. Kesenjangan itu timbul, kenapa timbul kesenjangan? Ada 3 hal penyebab kesenjangan itu. Atau saya kata kunci lagi, kenapa timbul itu masalah? Kenapa itu ontologisnya itu yang diambil? Yang pertama tadi saya singgung, adanya kesenjangan. Ya, kalau kita ambil laporan-laporan di kantor, udah ada standarnya, ada ini, tetapi kan tidak tercapai. Di perusahaan nggak tercapai. Kenapa itu tidak tercapai? Sudah berapa lama tidak tercapai? Apa penyebab tidak tercapai? Nah, yang kedua, tadi saya katakan ada kesenjangan. Yang kedua, dia harus merupakan kalimat pertanyaan. Kenapa dia tidak tercapai? Itu yang dikatakan sebuah masalah. Ada kesenjangan atau ada harus muncul dari kalimat pertanyaan. Biasanya kalimat pertanyaan yang timbul kita selalu kita ingat eran, sanksi, baru kita melakukan. Kenapa itu? Di filsafat awal udah dijelaskan. Ya, kenapa itu terjadi? Terus kita lihat tadi tentu ada kesenjangan. Nah, kesenjangan ini kenapa? Ini yang dilihat dari riset Anda tadi. Dari kesenjangan ini baru bahwa sebuah masalah utama itu disebabkan bisa kita jawab kalau lebih 2 atau lebih kemungkinan jawabannya. Nah, saya kasih contoh. Mahasiswa datang dari luar kota, datang kuliah ke Jakarta. Ya, atau tidak usah jauh-jauh. Orangnya kuliah di Jakarta. Terus terlambat kuliah, alasannya macet. Itu nggak masuk akal. Jakarta memang udah macet. Udah tahu dia macet kan? Nah,
Kalau dia katakan mungkin ada tugas lain, ada rapat, nah itu masih masuk akal. Oh macet Pak, kalau macet itu sudah tidak menjadikan sebuah kemungkinan jawaban. Kemungkinan jawaban ini harus betul-betul kita waspadai nanti menjadi sebuah fenomena. Nah, fenomena itu nanti banyak dilihat. Baik, kita lanjut lagi. Coba kita lihat. Tadi ada pengetahuan, nanti akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu dilihat dari dua. Dari sumber pengetahuan dan batas. Nah, batas ya, tadi kita ada singgung situasi batas tadi. Nah, sekarang struktur pengetahuan itu bisa dilihat dari rasional, bisa dilihat dari empirik, bisa dilihat dari sintesis. Coba itu ada sintesis, bukan sintesis ya, sintesis. Kalau Anda lihat ontologis itu yang terjadi, rasional enggak. Kalau enggak rasional, Anda mutar lagi, cari lagi. Nah, ontologis tadi didukung empirik enggak? Empiriknya bisa dua ya, bisa dari data primer untuk menjawab tadi kalau ada kesenjangan, dan satu lagi, yang ketiga itu masalah yang kita lihat tadi merupakan suatu hasil yang bisa kita sintesis. Sintesis akan nanti keluar di definisi konseptual. Definisi konseptual, kalau kami dengan Pak Widodo itu, kalau Anda menemukan sebuah teori, ini yang lanjut dari S2 ke S3 siapa di sini? S2-nya Pakuan, S3-nya sekarang di Pakuan. Saya, Prof. Hah? Saya. Bu Nanda ya? Iya. Pernah ketemu Pak Wid waktu Oh, Pak kuliah? Widodo itu kan alhamdulillah Pak Widodo tuh ngasih IPK-nya kan luar biasa. Pas saya pengembangan SDM itu sama Pak Widodo, sama manajemen strategi sama Pak Widodo, IPK saya 4.0. Manajemen strategi Pak Widodo juga? Ya, jadi pengembangan SDM sama Pak Widodo, manajemen strategi sama Pak Widodo, kan saya asdosnya Pak Widodo, Pak. Oh ya. Jadi pas lagi manajemen strategi, pas balance scorecard itu jadi apa sih role model ya. Jadi teman-teman itu karena kan asdosnya lah gitu Pak Prof. Ya. Jadi strategi manajemen, Ya. kalau kita bicara kinerja organisasi bisa dilihat dengan balance scorecard itu benar ya, tapi bisa juga dilihat dari aspek sumber daya manusianya. Kalau itu kan diukur secara rasio. Ya, Kalau ya. ini kan secara nominal. Maka di Pak Widodo nanti kalau udah ketemu variabel, Anda disuruh diminta membuat LKDT. Apa LKDT? Udah pernah belum buat LKDT? Lembar kerja dasar teori. Sintesisnya ada di situ nanti. Dan akan Anda lakukan juga. Karena bicara filsafat kita nggak bisa bicara sepotong. Kita tidak bisa hanya bicara ontologis. Dan juga nggak bicara epistemologis. Dia secara sekuen, dia berurutan. Nah mungkin aksiologi dulu baru ontologi, nggak mungkin. Di sini yang untuk S3 itu betul-betul harus tajam. Ya, harus tajam. Nah, rasional, ya, rasional, bisa dilihat di empirisnya, dan juga didukung oleh sintesis. Nah, kalau bicara batas, itu yang saya singgung kemarin, situasi batas. Umur kita nggak tahu, fenomena ini kita teliti, tapi setelah kita teliti nggak kepake. Nah, ini juga dipertimbangkan nanti. Nah, tapi ada juga melihat dari non-fenomena. Itu lebih banyak insting, perasaan, kualitatifnya. Kalau fenomena kan betul-betul yang terjadi yang kita lihat. Potret. Karena ada kaitan dengan identifikasi masalah nantinya. Ya. Nah, kalau non fenomena itu lebih banyak mengarah hanya tidak melihat, tapi secara naluri kita yang muncul.
Nah, dibentuklah struktur pengetahuan, ada subjek, ada objek. Struktur pengetahuan itu ada subjek objek itu yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu meneliti, saya minta contohnya lah satu umpamanya dari para mahasiswa. Terlepas itu benar atau salah, kira-kira Bu Nanda lah ini ya, yang sudah dekat dengan Pakuan itu, penelitian terakhir Ibu S2 judulnya apa? Jadi gini, Prof. Jadi saya nggak linear, Prof. Jadi sama Pak Widodo itu saya di pendidikan, manajemen pendidikannya, Prof. Oh, pendidikan. Iya, Enggak, Bu Nanda dulu dari MP atau gimana? iya dari AP. Oh ya, dulu AP. Nah, Sekarang kan AP MP, juga. manajemen pendidikan. Jadi saya beralih ke ilmu manajemen, Prof. Ya itu bagus itu ilmunya. Ya, ilmu ibu banyak nanti, ya Iya, kan? Prof. Jadi di Nah, jadi S2 saya ini, Prof, saya mengembangkan kayak novel gitu, inovasi pengembangan model, Prof. ya ibu kualitatif kuanti itu. Research and Development R&D. Oh, riset dan development ya. Ya. Baik. Sekarang kita lihat. Saya pindah dulu yang lain. Ibu Junengsi, apa judul S2-nya? S2-nya sama sih Prof, yang memang saya masih ngambil kinerja sih saat S2 ya Prof. Enggak apa-apa. Saya iya, minta judulnya doang. baik, motivasi kemudian terhadap Judulnya lengkap, jangan sepotong-sepotong. ya, Judulnya saya tanya. pengaruh motivasi terhadap kinerja. Enggak mungkin. Iya, S2 dua variabel. Tiga. Satunya lagi motivasi. Kok saya lupa ya. Sebentar, Bro. Apa boleh saya buka dulu? Saya simpan sih. Enggak usah. Baik, Pokoknya ada 2 variabel paling ya, tidak dan itu dependen ya. Baik. Pak Hermansyah, silakan. Ya, kemarin saya ngambil judul penentu faktor-faktor diamond fraud pada suatu organisasi perusahaan air minum. Apa namanya? Penentu faktor-faktor diamond fraud pada organisasi perusahaan air minum. Apa fraud itu apa kemarin? Diamond fraud itu ada 4, ada capability, ada rasionalisasi, terus ada peluang, terus satunya lagi tekanan. Ya. Ada 4 fraud itu penyimpangan ya? Apa kemarin? Fraud itu penyimpangan terkait dengan masalah aset, terus manipulasi data dengan corruption. Oke. Fraud ya, penyimpangan. Bu Nanda apa dulu masalahnya? Ini pengembangan model. Pengembangan model ya. Oke, Bu Nyenengsi, kinerja. Termute, Bu. Masih termute, Bu. Mute, Bu Juna. Masih di mute, Bu Juna. Ya, baik. Prof, saya udah buka kepuasan dan motivasi kerja. Terhadap? Kinerja, Prof. Di PT Kalbe. Kebetulan saat itu saya masih kerja di Kalbe Pharma. Bapak-bapak, kinerja, pengembangan model, fraud. Pak Yusuf? Judulnya Strategi Pengembangan UMKM, Industri Pengolahan Perikanan di Kabupaten Sukabumi. Industri Pengolahan Perikanan di Kabupaten Sukabumi. Di sana ada 2 metode. Yang pertama menggunakan SEM dengan karakteristik demografis, psikologis, budaya, lalu kewirausahaan dan pengaruhnya kepada kinerja UKM itu. Lalu yang kedua yaitu tentang SWOT-nya dari mulai internal eksternal SWOT sampai ke KSPM, penentuan alternatif strategi. Wah, ini Bu Nanda dengan Pak Yusuf banyak dekat ke strategi ya. Ini ya. Ya, strategi ya. Oke. Pak Arif? Saya mirip-mirip sama Bu Juni sih, Prof. Di kinerja. Jadi ya, dulu judulnya pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja dan kinerja waktu itu. Oh, enggak mungkin. Pengaruh budaya organisasi, disiplin kerja terhadap kinerja. Disiplin terhadap ya. Itu yang saya maksud.
Iya. Sama-sama kinerja ya, sama punya negeri Iya, ya. sama. Soalnya Pak Hermansyah tuh banyaknya ke akuntansi itu nanti Pak harusnya. Manajemen nanti ke akuntansi. Tapi kita kan enggak buka kalau salah akuntansi. Saya nggak tahu ya kalau ada Pak Yusuf ke strategi juga. Di situ saya minta struktur dan objek itu selalu saya akan dipakai nanti di batasan masalah. Batasan masalah Bapak Ibu isinya hanya 3 saja. Variabel yang diteliti, subjek yang diteliti, objek yang diteliti. Itu jangan lupa. Kalau masih mau dipakun itu ditanya nanti. Apa subjeknya, apa variabelnya, apa objeknya. Nanti ketemu objek, apa kriterianya, panjang ceritanya. Ya. Berikut Prof. keabsahan pengetahuan. Prof, sebentar deh Prof. Boleh silakan. Bertanya sedikit sebentar? Boleh sambil jalan kita bertanya aja. Ya, kan saya masih lagi nyari studi literatur ya Prof ya, terkait nanti tugas yang Prof berikan. Nah, tadi terkait pertanyaan Prof, saya jadi terpikir gitu ya Prof ya, kan supaya saya tidak dari nol lagi ya penelitian ya Prof ya. Kan dulu saya S2 mungkin saya linearkan dengan ilmu manajemen SDM. Apakah boleh gitu Prof? Dulu kan saya agak paham tentang research and development. Itu karena saya diberi tantangan oleh Bu Rita, pembimbing saya dulu direktur itu ya, pasca sarjana tuh Bu Rita itu sekarang di penjaminan mutu. Dulu kan awal S2 itu kan belum ada yang memakai jarang research and development. Nah, saya ditantang Pak Widodo itu, ayo Bapak cariin studi literatur, kamu penelitian research and development. Dulu saya pengembangan model, saya menciptakan sendiri dengan nama Reminder gitu, Realistic Mathematical Education, Math Mapping, dan Project Based Learning. Jadi Reminder itu adalah ciptaan saya sendiri, itu inovasi. Nah, pertanyaan saya, Prof, untuk disertasi saya ini sambil saya mencari studi literatur nanti, apakah boleh di S3 ini lingkupnya research and development ataukah harus dikombin antara kualitatif dan kuantitatif? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah kita boleh mengembangkan suatu misalnya metode rekrutmen atau metode pelatihan, kan ada training ya, training SDM untuk studi masalah yang kita ke sana gitu ya, mengarah ke sana, atau kita harus mencari ini nih yang Prof sudah sampaikan di PowerPoint ini ya, batas fenomena dulu gitu. Terima kasih Prof. Mohon bimbingannya Prof. Ya, yang pertama boleh kualitatif kuanti. Hampir sekarang masih ada 2 perseteruan antara kalau kita dengan Pak Wid itu dia masih menambahkan kuanti diikuti dengan kuali. Kalau nanti ketemu pengujinya Pak Tukirin itu Tukiran. Pak Tukiran ya. Nah, itu larinya dia nggak perlu kualitatif. Ketemu Pak Muaram kalau manajemen yang lain nggak perlu kualitatif. Namun demikian tergantung dari promotornya aja nanti ya. Nah, Bu Nanda boleh kalau mau kuanti dulu baru kuali boleh. Ada juga orang mencari dulu kualinya baru dicari kuantinya. Ada juga kemarin itu. Jadi dia selidiki dulu secara kualitatif masalahnya apa. Pas ketemu itu baru dia lakukan penelitian membuat epistemologi dari masalah tadi. Ada juga. Nah, yang kedua tadi memang belum ada yang Ibu bilang riset apa tadi, riset development ya. Riset development ya Bu ya. Di S2 juga nggak ada yang itu sih, nggak ada yang pakai model penelitian itu Prof. Hanya 2 orang. Itu juga karena saya disuruh sama Bu Rita dan Pak Widodo itu. Bu Nanda bikin penelitian research and development karena di sini belum ada jarang. Ya, sekarang kalau Ibu lanjutkan riset development itu apa yang Ibu bisa kembangkan dari riset development? Bisa pengembangan kayak rekrutmen atau pengembangan trainingnya, kan kita ngambil SDM-nya. Sekarang kalau rekrut Ibu akan ambil, berarti Ibu akan mengambil nanti variabelnya, masalahnya manajemen talenta. Oh ya, siap Prof. Manajemen talenta itu dimulai dari rekrut orang itu.
Iya. Rekrut orang itu nanti Ibu jadikan itu rendahnya manajemen talenta. Kalau Ibu mau. Kalau Ibu mau meningkatkan kinerja, manajemen talenta boleh salah satu sebagai variabel eksogen. Iya, Prof. Tapi manajemen talenta kan lebih bagusnya kan di perusahaan. Ya kan dia betul-betul mencari kinerja yang sangat optimal. Kalau di pemerintah, kalau manajemen talenta pun, tapi kebijakan pemerintah kan tidak bisa dipastikan. Subjektifnya lebih banyak. Ya, subjektifnya lebih banyak kalau pemerintah. Lebih bagus Ibu ambil manajemen talenta kalau itu akan ngambil rekrut. Nanti lihat apa itu dijadikan eksogen, apakah itu dijadikan endogen. Ya. Gitu ya. Nah, yang lain saya rasa bisa, asalkan yang kalau bagi saya itu ada unsur itu tadi. Fenomena Ibu lihat dulu. Lihat nanti secara empiriknya, baru Ibu survei awal. Gitu. Masalah Ibu adanya di manajemen pendidikan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman kalau sudah S3 nanti, kalau Ibu mengambil guru besar, atau mau dari ambil lektor kepala dan lain-lain, tulisannya itu harus lari ke manajemen. Nggak ada lagi manajemen pendidikan. Ya, itu Prof, nanti yang sekarang sudah saya arahkan ke manajemen SDM semua, baik pengabdian, penelitian, ya itu semuanya, Prof. bagus. Pengajaran. Kalau Ibu ambil juga nanti pendidikan, nanti Ibu dikembalikan lagi. Humnya nggak dihitung. Nggak dihitung. Jadi itu teman-teman yang mau jadi dosen, udah jadi dosen, jafungnya, walaupun dia tidak linear dari awal, tapi di saat S3 terakhir, itu yang perbanyak jurnal-jurnalnya ke sana. Gitu. Ya, Bu Nanda ya. Ya, terima kasih, Pak Prof. Oke. Berikut Pak Hermansyah, tadi udah kita bahas banyak ya penyimpangan waktu itu ya Pak ya. Ya. Nah, cuman saran saya kalau Bapak ambil itu nanti akan larinya bisa ke keuangan, bisa ke akuntansi. Mungkin saran saya dilihat dari aspek perilakunya aja Pak. Betul, Ya. betul Prof. Ya, perilakunya aja lihat SDM itu tadi. Betul. Di Pak Yusuf tadi sudah banyak juga, banyak strategi. Mungkin Pak Yusuf bagus larinya ke kualitatif kalau Pak Yusuf mau nanti. Kualitatif. Iya. Saya rencana untuk combine, Prof. Combine bagus. Jadi bisa mix method lah ya. Nanti ini bagus lah ya. Pak Arif pemasaran ya. Dari S2 sudah ambil SDM, sekarang ambil pemasaran. Iya, jadi kalau dulu S1 memang S1-nya pemasaran, karena terus S2 SDM karena saya lebih prefer ke pemasaran, nih saya pemasaran lagi gitu, Bro. Tidak ada masalah. Ya. Ya. Kalau nanti kalau mau mengarah ke guru besar, mau lihat guru besarnya apa? Manajemen pemasaran, dari sekarang harus pemasaran terus. Buat tulisan, makalah, larinya ke pemasaran. Ya, biar dihitung hukumnya nanti. Karena Pak Arif kan dosen juga. Tadi saya belum bicara subjek. Sebentar Pak, subjek itu apa yang siapa